Teroris masuk politik, manuver Anies Baswedan dan Amin Rais dikritik. Mereka halalkan segala cara demi kuasa. Kalau politik identitas kita pahami sebagai cara untuk merekrut orang atau cara untuk mendapatkan suara dengan memanipulasi agama atau dengan menjual agama. Iya, kata Ridho, agama tidak bisa dilepaskan dari politik. Ini usul tentang haramnya politik identitas itu adalah usulan sekuler. Gua ingin memberi sedikit penegasan pada isu ini, bahwa politik identitas sebetulnya adalah yang kita maksudkan adalah usaha politik untuk memanipulasi agama agar mendapat suara atau mendapat dukungan. Jadi agama cuma dijadikan bungkus saja untuk mendapatkan dukungan, untuk mendapatkan suara. Karena agama dijadikan bungkus dan tentu saja dia harus berbeda dengan yang lain, maka agama pada akhirnya diperhadapkan dengan segala sesuatu yang berbeda. Orang-orang yang memainkan politik identitas ini kecenderungannya pasti akan mengatakan mereka yang tidak mau ikut orang-orang yang memainkan politik identitas ini sebagai orang yang anti agama. Sama seperti statementnya Ridho tadi, ini adalah usulan dari orang-orang sekuler, usulan dari orang-orang yang tidak mau mencampurkan agama dengan politik. Jadi tadi mengenai presiden, itu harus sebut langsung namanya Anies Baswedan. Sebelum doa ke langit, jadi saya menambah sedikit, cita kita itu bukan hanya bahagia di akhirat, tapi juga di dunia, ya. Jadi dua-duanya, karena kita Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Ya, kemarin Anies pidato selalu mendapatkan solusi di saat situasi kejepit katanya. Ya seperti sekarang ini, ketika Nasdem, partai pertama yang ngajak Anies nyapres, semakin kesini sepertinya semakin hilang semangat mendorong Anies. Mendadak ada partainya tokoh yang dulu menyebut dirinya lokomotif reformasi, tapi oleh Gus Dur dijuluki sebagai gelandangan politik, yaitu Amin Rais. Ya, partai umat, partainya keluarga Amin Rais. Dengan pongahnya melabeli diri sebagai partai politik pengusung politik identitas sekaligus mengusung Anies sebagai satu-satunya capres. Ini menarik. Ketika Nasdem malu-malu mengakui bahwa Anies adalah bapak politik identitas yang memalukan demokrasi itu, beda lagi dengan partai umat yang dengan terus terang mereka mengakui sebagai partai yang doyan dan tidak anti dengan apa yang dinamakan politik identitas. Problemnya adalah dua pihak ini sekarang sedang banyak masalah. Ya, antara partai umat dan Anies saat ini sedang dirundung masalah. Masalah pertama, partai umat mendapat teguran keras dari Bawaslu terkait dengan pidato resmi ketua umumnya yang adalah menantunya Amin Rais yang dulu dikenal sangat anti KKN. Ketua Umum Partai Rakyat Arvindo Noviar menyoroti berubahnya strategi yang dilakukan oleh kelompok teroris dalam menebar teror di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, dirinya menunjukkan sejumlah unggahan terkait strategi teroris tersebut, khususnya dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia atau BNPT. Menurut BNPT, cara kerja teroris hari ini ialah bergabung menjadi kader partai, waspada jangan beri kesempatan kepada partai-partai yang menampung para teroris, cuit Arvindo. Selain itu, dirinya juga memberikan kritikan tajam kepada Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais yang mendukung Anies Baswedan. Menurutnya, kedua sosok tersebut seperti menghalalkan segala cara untuk meraih sebuah kekuasaan yang besar di Indonesia. Amin Rais dan Anies Baswedan kok mampu ya menghalalkan segala cara hanya demi kekuasaan? Demikian tambahnya. Sekedar diketahui, Partai Umat resmi mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais menegaskan dukungan partainya tersebut. Bismillahirrahmanirrahim, Partai Umat secara resmi mendukung Anies Baswedan Capres Indonesia 2024. Lawan kezaliman, tegakkan keadilan, Indonesia jaya, dan insya Allah bisa menjadi negara baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Tagar Amin Rais, tagar Partai Umat, tagar Anies Baswedan, tagar Ridho Rahmadi. Cuit Amin Rais.